karena menurut pertimbangan kami, minuman keras beralkohol ini, apakah itu yang berjenis pabrikan maupun yang berjenis home industry atau tradisional, itu sama-sama mempunyai andil untuk menjadi faktor atau dampak utama penyebab dari terjadinya gangguan keamanan. Apa yang telah dilakukan ini merupakan salah satu bukti bahwa jajaran Polri telah melaksanakan tugas dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pengayoman di tengah-tengah masyarakat dalam rangka terciptanya kondisi aman, kondisif, dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Suwandi menemani Anda dalam program Saksi Kata, rekonstruksi fakta dari narasumber utama. Tribuners, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Kapolresta Mamuju terkait dengan adanya peredaran minuman keras beralkohol yang ilegal beredar di sejumlah kecamatan dan kota di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana baru saja juga dimusnahkan ribuan botol minuman keras menggunakan alat berat dan juga minuman tradisional berupa balok dan cap tikus. Selain itu, Tribuners, Polresta Mamuju ini telah merampungkan pelaksanaan operasi Pekat Marano 2026 selama 12 hari dan meringkus 14 tersangka dari berbagai kasus. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah penyitaan minuman keras beralkohol. Saat ini kita bersama dengan Kapolresta Mamuju, Bapak Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, beliau ini baru resmi menjabat sebagai Kapolresta Mamuju pada Januari lalu, tepatnya 2 Januari ya. 2 Januari 2026. 2026. Ya, betul Mas. Sebelum kita masuk kepada topik ini, Tribuners, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak terkait dengan, mungkin bisa diceritakan perjalanan karirnya dulu sebelum menjabat Kapolresta Mamuju. Silakan. Ya, baik. Terima kasih yang saya hormati Mas Wandi dan teman-teman Tribuners tadi ya. Saya sebelum bertugas di Polresta Mamuju sudah beberapa kesatuan Polda, termasuk juga Mabes Polri yang saya pernah bertugas di lingkungan itu. Yang pertama saya mengawali tugas di Polda Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Saya lulus tahun 2000. Saya alumni Akademi Kepolisian tahun 2000. Kemudian ditempatkan awal di Polda Sumatera Selatan di Palembang. Kemudian dari situ saya bertugas kembali ke Polda Bangka Belitung. Kemudian dari Polda Bangka Belitung saya bergabung di Mabes Polri di Bareskrim waktu itu. Kemudian dari Mabes Polri saya bertugas ke Polda Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, kemudian saya ke Polda Lampung. Dan selanjutnya ke Polda Papua. Sempat di Polda Papua, kemudian bergeser lagi ke Sespim Polri di Lembang, Bandung, dan kemudian bergabung di Polresta Mamuju, Polda Sulawesi Barat. Nah, sekarang saya bertugas di sini, di Polresta. Ini kan perjalanan karirnya cukup panjangnya sampai juga ke Papua. Mungkin sejauh ini sudah dipetakan ya apa masalah-masalah yang di Mamuju keamanan sendiri yang bisa dibaca? Iya. Jadi ya saya juga bersyukur dalam rangka tugas kedinasan saya sudah bertugas di Indonesia bagian Barat, kemudian di Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur. Jadi secara pengalaman ya alhamdulillah sudah cukup menambah wawasan saya juga, termasuk juga karakteristik di masing-masing wilayah. Terkait dengan wilayah kita di Kota Mamuju, dari awal Januari saya bergabung di Kesatuan Polresta Mamuju, tentunya saya sudah melakukan analisa, kemudian juga mapping terhadap potensi-potensi kerawanan, kemudian juga bentuk-bentuk kriminalitas yang menjadi angka kriminalitas yang menonjol seperti itu.
Kemudian juga daerah-daerah yang memang saat itu perlu dilakukannya pengawasan atau dalam bentuk sifatnya kita monitor lebih dekat lagi seperti itu. Nah, dari beberapa mapping yang sudah saya lakukan, dibantu dengan teman-teman juga dari jajaran Polresta Mamuju ini, kita bisa memetakan beberapa lokasi yang memang di situ rawan terjadi angka kriminalitas yang tinggi, termasuk di wilayah Kota Mamuju ini. Nah, salah satunya adalah kemarin kita juga baru mengungkap kasus curanmor. Yeah. Dan kasus curanmor di Kota Mamuju cukup tinggi. Alhamdulillah kemarin kami juga sudah bisa mengungkap sebanyak 15 TKP kasus curanmor dengan barang bukti 15 unit juga yang bisa kita amankan, dan seterusnya kita bisa kembalikan ke masyarakat yang memiliki motor tersebut. Nah, tentunya apa yang sudah kami lakukan di Polresta Mamuju tidak mungkin bisa maksimal, tidak mungkin juga bisa lebih baik lagi tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat kita yang ada di sini. Nah, itu komitmen kami dari Polresta Mamuju, tentunya ini berharap beberapa tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin juga salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas adalah beredarnya minuman keras beralkohol tanpa izin di sejumlah wilayah. Yeah. Dan ini baru-baru Polresta Mamuju dalam operasi pekat juga menyita ya ribuan botol. Mungkin bisa dijelaskan ada berapa? Ya, betul, Mas Wandi. Jadi beberapa waktu yang terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini, kami dari Polresta Mamuju dan Polres jajaran di Polda Sulawesi Barat melakukan operasi Pekat Marano 2026. Ya. Yang sasarannya itu adalah spesifikasi kepada bentuk-bentuk kriminalitas atau pelanggaran hukum yang marak yang terjadi di lingkungan masyarakat. Makanya dinamakan ini penyakit masyarakat. Ya. Sasarannya adalah pencurian, kemudian juga penjamretan, kemudian perjudian, bahkan juga sampai dengan ke minuman keras. Sasaran itu kita lakukan terhadap orang ya yang berpotensi sebagai pelaku tindak pidana, kemudian terhadap barang juga yang sudah kita sinyalir ini menjadi objek ya, yang menjadi objek dari para pelaku atau menjadi sasaran para pelaku, dan yang berikutnya kepada tempat. Jadi beberapa tempat di Kota Mamuju ini yang memang setelah kita lakukan pendalaman, kita temukan bahwa indikasi minuman keras ini cukup masif ya beredar gitu. Nah, dari operasi pekat yang sudah kita lakukan khususnya terhadap barang dalam hal ini minuman beralkohol, kita di Kota Mamuju ini termasuk di beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah hukum Polresta Mamuju, kita dapati banyak toko-toko yang izinnya toko sembako ya, menjual kebutuhan pokok masyarakat, tapi juga dia menjual minuman-minuman keras gitu. Nah, ini yang memang rata-rata dikonsumsi oleh masyarakat kita. Kemudian bukan hanya minuman keras itu yang sifatnya pabrikan, ya, yang memang itu ada brand mereknya, tapi juga minuman keras yang yang home industry atau tradisional seperti itu. Nah, dua jenis minuman ini, pabrikan ataupun yang tradisional, ini cukup banyak dikonsumsi, marak di masyarakat. Dan beberapa hasil catatan yang sudah kita lakukan, tindak pidana yang bersumber dari diawali mengkonsumsi minuman keras itu cukup banyak. Dari tindak pidana yang jenisnya penganiayaan, bahkan ada yang sampai dilakukan penganiayaan berat ya korbannya menggunakan senjata tajam seperti itu. Kemudian juga aksi balap liar, ya adik-adik kita ini ya cukup marak di sini balap liar, dan beberapa diantaranya sempat kita amankan itu juga sempat mengkonsumsi minuman keras. Dan kemudian juga ada potensi kejadian konflik horizontal
antar pemuda, antar kelompok, bahkan antar kampung yang diawali dari beberapa masyarakat itu mengkonsumsi minuman keras. Jadi ini adalah sumber dari beberapa bentuk kriminalitas yang terjadi, khususnya di wilayah hukum Polresta Mamuju, yang menurut pertimbangan kami bahwa ini adalah salah satu sumber di hulunya. Jadi kita bukan hanya menangani di hilir saja, akibat dari mengkonsumsi itu timbul beberapa angka kriminalitas ya, tapi kita juga concern terhadap penertiban atau langkah-langkah yang kita perlukan kita ambil untuk di hulunya ini. Nah, itu salah satunya ya minuman keras ini. Ini ada mungkin beberapa orang yang bertanya, apakah minuman keras yang disita itu hanya berasal dari Kota Mamuju atau beberapa kecamatan di luar kabupaten? Ya, jadi kalau minuman keras yang kita sita ini kita fokus di wilayah hukum Polresta Mamuju. Namun ada beberapa yang tadi saya sebutkan minuman keras yang tradisional. Kalau di sini kan masyarakat menyebutnya balo ya. Ada juga cap tikus dan sebagainya. Itu di drop dari luar wilayah Mamuju. Nah, sampai dengan di wilayah kita kemudian distribusi ke masyarakat gitu. Nah, jadi ini tidak diproduksi di wilayah Kota Mamuju, tapi juga dapat suplai dari wilayah di luar Kota Mamuju seperti itu. Tadi pemusnahannya juga disaksikan oleh Ketua MUI, ada juga Ketua Muhammadiyah dan beberapa ormas lainnya ya. Ini tujuannya untuk apa mengundang mereka ini? Ya, jadi setelah kita melaksanakan operasi Pekat Marano 2026, kita kan memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah gitu Mas. Nah, tentunya di bulan suci Ramadan ini masyarakat kita yang beragama Islam kan fokus untuk melaksanakan ibadah. Baik itu ibadah diawali dari sholat tarawih, kemudian juga mungkin tadarus di masjid, kemudian sampai dengan sahur dan seterusnya ya. Itu kan tentunya butuh suasana yang tenang, ya, kemudian juga mendukung untuk kekhusyuan beribadah dan sebagainya. Maka dari itu Polresta Mamuju dengan tadi kami melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras beralkohol ini. Kami mengundang tokoh-tokoh agama. Tadi ada Ketua MUI Kabupaten Mamuju, ada Ketua FKUB, Sekretaris FKUB, kemudian juga ada Ketua Muhammadiyah ya, Ormas Muhammadiyah, kemudian juga ada perwakilan dari Nahdlatul Ulama, ada ketua dari GP Ansor, sebagainya. Termasuk tokoh masyarakat kita dari DPD RI, dari Sulbar. Alhamdulillah beliau semua berkenan hadir untuk bersama-sama kita menyaksikan langsung hasil operasi Pekat yang sudah disampaikan oleh Polresta Mamuju. Maksud dan tujuannya ini adalah bentuk transparansi kami atau bukti dari hasil yang sudah kami lakukan itu dilihat langsung oleh tokoh masyarakat ini. Jadi bukan hanya sekedar kami informasikan saja secara tertulis, tapi juga kita tunjukkan seluruh barang bukti yang sudah bisa kita amankan. Bahkan tadi saya lihat beliau-beliau itu juga melempar atau menghancurkan. Ya, itu sebagai bentuk semangat yang sama dalam memerangi minuman keras ini. Tentunya bukan hanya tadi kita concern terhadap timbulnya angka kriminalitas yang disebabkan minuman keras atau masyarakat yang mengkonsumsi ini, tapi juga potensi mengganggu jalannya masyarakat yang beribadah di bulan Ramadan. Nah itu, makanya undangan tadi, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tadi ikut hadir di acara pemusnahan itu ya antusias beliau. Kami juga ucapkan terima kasih dan beliau mendukung bahwa Polres berkomitmen untuk menjaga wilayah Kota Mamuju ini tetap tertib, aman, damai dan kondusif seperti itu. Dan kembali lagi ini keberadaan minuman keras ini yang disita oleh Polresta Mamuju ini apakah berdasarkan laporan masyarakat sebelumnya atau seperti apa? Ya pastinya itu adalah salah satu bentuk laporan dan dukungan masyarakat. Semua kegiatan yang bersifat tindakan kepolisian
kita tentunya melibatkan masyarakat dari informasi yang kita terima, kemudian juga mungkin ada data yang diinformasikan kepada kami. Dari situ kami melakukan memetakan lokasi-lokasi yang potensinya cukup besar. Dari beberapa data yang masuk kita analisa. Kemudian pada saat pelaksanaan operasi pekat ini kita bagi tim. Maka dari itu kita berhasil mengamankan kurang lebih ya, kalau untuk minuman yang beralkohol jenis pabrikan itu kurang lebih hampir 1.500 botol. Jadi tersebar di beberapa kecamatan. Maka dari itu kita juga melakukan CB-nya atau cara bertindak kami bagi tim itu dengan timing yang tidak berjauhan, Mas. Karena kalau kita lakukan itu berbeda hari, berbeda waktu yang jedanya cukup jauh, nah ini kan kita khawatirkan barang bukti ini bisa digeser atau disembunyikan. Nah, dengan cara bertindak yang sudah kami lakukan, ya alhamdulillah hasilnya lebih signifikan. Termasuk juga 200 liter minuman keras tradisional juga tadi bisa kita amankan, juga sama itu dengan cara bertindak yang menurut kami setelah kami petakan itu langkah yang paling tepat. Karena ada beberapa lokasi bukan hanya di Kota Mamuju, ada beberapa di kota kecamatan yang memang titik toko-toko atau rumah yang disinyalir menjual ini, menyediakan minuman keras ini cukup besar gitu. Jadi masyarakat juga cukup maklum bahwa kalau di situ menyediakan itu. Meskipun tersamarkan dengan aktivitas bahan-bahan pokok lainnya, ya, tapi hasil penyelidikan kami dari tim yang sudah kami bentuk itu yang memastikan bahwa di lokasi itu memang menyediakan itu. Dan pemilik kios itu apakah diamankan? Sejauh ini ada yang diamankan? Ya, untuk pemilik kios setelah kita lakukan mendatangi ke tempatnya berjualan, kemudian kita ambil keterangan, tentunya dibawa ke kantor. Setelah dibawa ke kantor, diambil keterangan oleh penyidik, dan kita sudah terapkan beberapa pasal ya yang kaitannya dengan pendistribusian atau penjualan minuman keras tanpa izin seperti itu. Dan prosesnya juga masih berjalan. Tentunya ini nanti kita juga akan memberikan informasi ke masyarakat lainnya bahwa kalau menjual minuman keras tanpa izin, apalagi yang kadarnya, kalau tradisional itu kan juga belum tentu memenuhi syarat kesehatan. Yang pabrikan saja kadang juga itu membahayakan, apalagi yang itu dikonsumsi ataupun yang dibuat sendiri ya dengan takaran sendiri, mengira-ngira, karena banyak korban juga kalau yang mengkonsumsi minuman keras tradisional. Banyak korban yang sudah beberapa kali ini terjadi. Nah, untuk masyarakat yang yang belum tahu bahwa menjual minuman keras ini tanpa izin ini dilarang, tentunya akan kami sosialisasikan lagi. Kita informasikan lagi. Bisa disebutkan mungkin ada berapa orang yang diamankan? Kalau dari sekian BB yang kita amankan ini ada 8 titik ya. Ada 8 titik, jadi ada 5 yang penjual toko yang tanpa izin, kemudian yang 3 yang minuman keras tradisional. Gitu. Jadi ada 8 titik, berarti ada 8 orang ya yang menguasai dan memiliki barang bukti minuman keras ini. Kalau dirupiahkan ini dari ribuan botol dan ratusan liter itu mungkin kira-kira berapa ya, Pak? Ya, oke, ya, ini menarik ya Mas ya. Jadi ini memang kalau kita konversi ya, selain nilai ekonomisnya ya, itu dari 1.500 botol ini yang produksi pabrikan, setelah kami cek nilai per masing-masing merek itu, kita dapat total sekitar 82 juta rupiah. 82 juta ya. Kurang lebih ya, 82 juta rupiah. Nah, itu belum ditambah yang tadi yang tradisional. Nah, tradisional itu kurang lebih sekitar 200 liter, kurang lebih 8 juta. Kurang lebih 8 juta. Jadi ya kalau di total hampir 100 juta nih. Barang bukti yang berhasil kita sita, nilai ekonomisnya kurang lebih sekitar 100 juta. Nah itu kalau kita konversi juga Mas, 1 liternya
misalkan dikonsumsi 3 sampai 4 orang. Jadi kalau 1.500 botol, ya kan anggaplah satu botol itu sampai 1 liter ya. Berarti 1.500 dikali 3 saja kan sudah hampir 5.000 ya. 5.000 atau mungkin lebih daripada itu kalau dia 4 orang misalnya. Belum lagi yang 200 literan yang tradisional. 1 liter 4 orang saja itu sudah sampai hampir 1.000 orang. Jadi kita konversi kalau minuman keras ini tidak kita amankan dan dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Mamuju, ya mendekati angka 7.000 orang. Nah 7.000 orang ini tersebar di berbagai wilayah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan atau gangguan kriminalitas. Seperti itu. Jadi ya kami tentunya bukan hanya fokus di penegakan hukum setelah permasalahan itu terjadi, tapi kami juga fokus untuk pencegahan. Gitu. Jadi proses ataupun tahap preemptif kami juga sudah lakukan. Seperti itu. Kalau modus yang sering digunakan berdasarkan temuan dari Polresta Mamuju sendiri apa? Ya, dari hasil keterangan yang sudah kita ambil dari para pemilik ini, ya modusnya tentunya mereka kan tergiur ya, karena kan ini masyarakat peminatnya banyak. Ya. Kemudian harganya juga cukup menggiurkan, keuntungannya, sehingga kalau modus yang dipakai, ya mereka menyimpan minuman keras ini, baik yang pabrikan maupun yang tradisional ini di tempat yang tidak digabung, ya, tidak digabung dengan barang-barang yang memang selama ini dijual sesuai izin, misalkan sembako tadi atau kebutuhan pokok masyarakat, tidak digabung, tapi disiapkan tempat khusus. Itu bagi masyarakat yang memang sudah tahu membeli, ya mereka akan menyiapkan itu. Kalau sepanjang 2025 ada data ya terkait dengan jumlah kejahatan yang diakibatkan karena minuman alkohol. 2025 kita sudah mendata tindak pidana atau angka kriminalitas ya yang terjadi berdasarkan diawali dengan mengkonsumsi minuman keras. Itu totalnya ada sekitar 285 LP. Di 285 LP ini yang paling banyak dominan itu di kasus-kasus penganiayaan, kasus KDRT, kemudian pengeroyokan, dan ada juga kasus yang kaitannya dengan kecelakaan atau laka lantas. Seperti itu. Jadi 285 LP ini kan bukan nilai yang angka yang sedikit ya Mas ya. Jadi berarti ya kalau 285 itu ya kalau satu orang satu LP berarti ya 285 orang ini menyebabkan itu. Belum lagi kalau kasus pengeroyokan. Pengeroyokan itu kan lebih dari satu pelakunya. Ada yang 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Jadi ya cukup signifikan lah angka ini. Nah, kami berkonsentrasi untuk di tahun 2026 ini meminimalisir angka itu. Bahkan kalau bisa ya kita turunkan drastis, mungkin tidak sampai di bawah 100 lah kalau memungkinkan itu. Jadi mungkin terakhir Pak bisa imbauannya ke masyarakat ini terutama mereka yang masih pelajar atau di bawah umur terkait dengan tingkat kejahatan ataupun juga menjauhi mengkonsumsi minuman keras. Ya. Tadi juga kita sempat singgung ya masalah angka kriminalitas yang disebabkan minuman keras. Jadi pelakunya juga dari 285 LP itu kasus itu Mas, itu sebagian itu masih usia pelajar. Gitu. Maka dari itu kalau himbauan saya selaku Kapolresta saat ini kepada adik-adik pelajar atau mungkin mahasiswa ya setidaknya yang masih statusnya pelajar ya. Gitu. Ya yang pertama minuman keras kalau yang bagi yang beragama Islam tentunya kan itu sudah pasti diharamkan ya. Kalau tuntunan agama kita semua sudah tahu. Kemudian tuntunan norma sosial juga bahwa minuman keras itu kan juga tentunya dipandang perbuatan yang tidak baik juga kan gitu ya. Dan yang ketiga ini dampaknya bukan tidak mungkin contoh-contoh yang sebelumnya dia terlibat kasus kriminal.
Nah, kalau usia pelajar, mahasiswa mengkonsumsi ini yang berujung nanti menimbulkan perilaku ataupun kejahatan, kriminalitas, ya tentunya kan akan merugikan diri sendiri. Bisa putus sekolah, kan gitu, bagi yang masih pelajar, kan gitu. Kalau melakukan penganiayaan dan tawuran sebagainya. Yang mahasiswa juga sama, mungkin tidak sampai di wisuda dan sebagainya. Nah, itu sangat alangkah disayangkannya kalau hal ini terjadi. Maka dari itu, hindari minuman keras, tidak ada manfaatnya dan tidak juga mendukung prestasi belajar. Gitu. Bahkan mungkin kalau tercatat pernah mengkonsumsi itu melakukan perbuatan pidana, kan nanti kan catatan kepolisian ada. Nanti SKCK-nya terdampak pada saat nanti akan mengajukan pendidikan lanjutan atau mau mendaftarkan pekerjaan, mencari pekerjaan. Nah, itu jadi banyak sisi negatif ketimbang positifnya. Dan bahkan menurut saya positifnya sih nggak ada ya. Jadi sebaiknya dihindari saja. Demikian Tribuners, tadi kita berbincang panjang bersama dengan Kapolresta Mamuju, Bapak Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi SH, SIK, terkait dengan peredaran minuman keras di Kota Mamuju, di mana memang terungkap fakta bahwa ribuan botol minuman keras dan juga ratusan liter minuman tradisional, baik itu balok maupun juga cap tikus, ini bukan hanya disita dari dalam Kota Mamuju, tetapi juga sejumlah kecamatan di Kabupaten Mamuju. Dan disebutkan tadi bahwa memang sepanjang 2025, ini sebanyak 285 laporan polisi ini tindak kejahatan didahului dengan mengkonsumsi minuman keras. Sehingga tentu kita berharap minuman keras ini bisa dijauhi oleh generasi muda dan masyarakat tentu pada umumnya. Dan kita berharap juga pada Polresta Mamuju, pihak kepolisian, agar betul-betul bisa menjaga Kaptipmas di lingkungan masyarakat. Demikian program Saksi Kata hari ini, rekonstruksi fakta dari narasumber utama. Saya Suwandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.